Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah konfrontasi singkat, Xiaoyan telah menjebak Chang Tian ke dalam domain dewa abadi miliknya. Dia juga telah berhasil membakar tubuh Chang Tian. Namun pada saat yang sama, hal yang tidak terduga terjadi. Jantung di kerangka Chang Tian mengeluarkan aura tirani, kemudian menghancurkan domain abadi milik Xiaoyan. Terlihat sosok kerangka itu membengkak melawan angin. Dan setelah beberapa saat, sosoknya berubah menjadi monster dengan 2 tanduk di kepalanya dan punggungnya ditutupi duri-duri tajam. Sosok itu mengeluarkan tangannya meraih 2 duri panjang di belakangnya dan menariknya keluar. Kemudian melihat Xiaoyan yang terjepit di tangan raksasa. Sosok kerangka itu mendesis. Dan kemudian lubang berdarah di Gunung Hitam tiba-tiba terbuka menuju kepadanya. Kemudian berkumpul di dadanya. Dan di tengah lubang berdarah itu, ada guntur ekstrim. Tampaknya guntur ekstrim telah disegel dengan aliran kebencian yang terus-menerus. Pada saat ini sosok iblis terlihat semakin kuat. Daging dan darah di tubuhnya telah memadat seperti baju besi saat ini. Dan sosoknya yang telah membengkak menjadi 100 kaki, menyusut lagi hingga berubah menjadi ukuran manusia normal. Saat berikutnya, ada ledakan di kampan dan sosok iblis itu tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia memegang 2 duri tajam dan dengan kejam menusuk tangan raksasa itu. Dalam sekejap, guntur keluar dari 2 duri tajam dan mengaliri kedua tangan raksasa itu sampai ke seluruh tubuhnya. Saat berikutnya, tangan raksasa itu dengan cepat retak dan hancur. Pada saat yang sama, Xiaoyan menembak mundur dan terlihat wajahnya berubah menjadi sedikit pucat. Melihat Xiaoyan yang mundur, iblis itu langsung melangkah maju dan menghantam Xiaoyan dengan 2 duri tajam yang dibungkus oleh guntur. Dia menusuk Xiaoyan dengan seluruh kekuatannya. Namun dalam sekejap, ada cairan hitam menempel di tubuh Xiaoyan. Kemudian baju besi dewa langsung terkondensasi di tubuhnya ketika duri tajam itu akan mengenai tubuhnya. Pada saat yang sama, cahaya di mata Xiaoyan berubah secara bergantian. Dan cahaya seperti siang hari melintas. Kemudian sosok iblis itu segera menjadi stagnan. Dengan cepat, Xiaoyan berbalik menghindari duri tajam. Tinjunya yang terbungkus api dan guntur dengan kejam membombardir tubuh iblis sampai melesat ke belakang. Mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi suram. Dia tidak mengerti dari mana kekuatan barusan berasal. Walaupun pada akhirnya itu dapat dipatahkannya secara paksa, Xiaoyan tampaknya tidak peduli dengan perubahan penampilannya. Karena kekuatannya juga menjadi lebih kuat. Jelas bahwa itu bukan kekuatan Chang Tian. Dan sepertinya ada makhluk lain yang lebih kuat di sini. Jika bukan karena kekuatan ini menembus keabadian, maka sepertinya Chang Tian tidak bisa dimusnahkan oleh Xiaoyan. Mungkinkah Chang Tian bukanlah penguasa guntur ekstrim sekarang? Ucap Xiaoyan bingung dengan perubahan situasi ini. Sementara itu iblis yang diterbangkan oleh Xiaoyan dengan cepat menstabilkan sosoknya. Setelah diterbangkan, ada 2 berkas cahaya tinju di dadanya. Itu segera membuatnya meraung. Seolah-olah Chang Tian benar-benar kehilangan sedikit alasan yang dia tinggalkan di sini. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata manusia. Dan sepertinya ada kekuatan lain yang telah memanipulasinya. Kau harus mencari tahu penipu yang sebenarnya. Ucap Xiaoyan berteriak dan matanya tenggelam. Serta niat membunuh langsung melonjak. Seolah-olah dia tidak berniat memberi Chang Tian kesempatan lagi. Sekarang dia harus bergegas dan mengakhiri semua ini. Dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Aku harus segera menangkap guntur ini dan melahapnya. Ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Saat Xiaoyan sedang berpikir, iblis itu datang lagi dengan duri tajam yang dilapisi guntur dan terus diayunkan menusuk ke arah Xiaoyan dengan ganas. Setelah matinya penguasa guntur ekstrim, dia berubah menjadi alat yang digunakan oleh orang lain. Dan orang yang menggunakannya benar-benar penuh kebencian. Xiaoyan merasa sangat sedih dengan situasi yang menimpa penguasa guntur ekstrim ini.
Menghadapi serangan brutal iblis ini, dia terus menghindar dan mundur ke belakang. Pada saat berikutnya, tatapan Xiaoyan terpaku dan penguasa Suan muncul di tangannya. Sangat disayangkan bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini masih belum cukup kuat, sehingga domain Dewa Abadi tidak dapat digunakan untuk kedua kalinya dalam waktu singkat. Sebelumnya, Xiaoyan telah menemukan bahwa Chang Tian hanya menggunakan guntur ekstrim secara membabi buta, dan dia tidak benar-benar menampilkan kekuatan guntur ekstrim yang sebenarnya. Saat ini, Xiaoyan telah memulai pertarungan singkat dengan Chang Tian yang telah membangkitkan iblis pada jiwanya, sehingga meningkatkan kekuatan fisiknya beberapa kali lipat, dan sudah mampu untuk menahan serangan dari Xiaoyan. Hanya saja metode serangan tunggal ini dapat dengan cepat membuat Xiaoyan mengetahui cara mengatasinya. Xiaoyan segera mengerutkan keningnya dan menampar kembali kepala tahanan roh yang berada di jubah lengan bajunya. Hancurkan semua larangan di sini, dan jangan biarkan seorang pun melarikan diri, ucap Xiaoyan dengan tatapan yang serius. Seketika tanpa banyak alasan, tahanan roh langsung keluar dan menyadari situasi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Xiaoyan juga segera menyadari sesuatu yang aneh, karena Chang Tian yang terikat pada kebencian tidak berpengaruh sama sekali meskipun dia memiliki kekuatan guntur ekstrim. Namun Xiaoyan merasa bahwa guntur ekstrim di tubuh Chang Tian mungkin bukan sumber yang sebenarnya, dan sepertinya perannya hanya untuk menunda waktu. Tetapi ruang ini tidak terlalu besar, dan Xiaoyan tidak yakin apakah pemilik guntur ekstrim yang sebenarnya telah pergi. Melihat Xiaoyan yang sangat serius, tahanan roh bahkan tidak berani mengutuk atau menggumamkan beberapa kata. Dan segera cahaya biru keluar dari matanya yang besar menyapu seluruh ruang. Dalam sekejap, batasan yang tidak terhitung jumlahnya yang ada di sini mulai runtuh. Sepertinya efek dari pembatasan ini mungkin tidak dibuat oleh Suguan sesuka hati, tetapi untuk tujuan yang lain. Perasaan aneh ini semakin kuat. Dan apakah Chang Yuhua atau Suguan memiliki tujuan dan motivasi yang sama? Mereka telah membuat Xiaoyan merasa tidak bisa mengetahuinya. Meskipun mereka tampaknya mengungkapkan tujuan mereka, tetapi ketika Xiaoyan memikirkannya dengan hati-hati, dia masih tidak bisa mendapatkan jawabannya. Sementara itu cahaya biru dari mata tahanan roh terus menyapu, dan semua batasan di ruang ini runtuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Semua pembatasan ruang dan segala sesuatu di sekitarnya termasuk gunung hitam seperti cermin yang pecah. Tetapi kecepatan reruntuhan gunung hitam sedikit lebih lambat. Xiaoyan berhenti sejenak, lalu bergegas menuju pintu keluar. Namun dia sebenarnya tidak keluar dari tempat ini. Apa yang diharapkan Xiaoyan adalah bahwa Chang Tian yang berubah menjadi iblis menangkap serangan deras Xiaoyan dengan kecepatan tinggi, dan secara paksa memblokir sosok Xiaoyan yang sepertinya akan pergi. Dia memang sengaja mengulur-ngulur waktu agar pemilik sebenarnya dapat diblokir tahanan roh di sini dengan larangan. Pada saat ini Xiaoyan mengerutkan keningnya. Meskipun serangan iblis tidak bisa menimbulkan terlalu banyak ancaman, namun itu memang bisa menahannya. Hei, pembunuh 1000 pisau. Sudah kukatakan bahwa budak itu tidak dapat membuat formasi dan menghalangiku. Terkadang aku benar-benar merasa sangat tidak berdaya. Ucap tahanan roh akhirnya tidak bisa menahan kutukannya. Cepat lakukan, dan jangan banyak omong kosong, ucap Xiaoyan memarahi tahanan roh dengan mata yang dingin. Saat ini tahanan roh berdiri di tengah dan cahaya biru yang lebih intens menyapu seluruh ruang. Dalam sekejap, semua batasan yang sebelumnya runtuh tetapi ruang ini tidak runtuh dan menjadi lebih stabil. Kedua formasi ini dapat menstabilkan ruang yang rusak. Dan sebelum formasi yang dibuat Suguan rusak, ruang ini tidak memiliki pintu keluar dan pintu untuk masuk. Tetapi batasannya tidak boleh melebihi paling banyak 2 orang. Hei, pembunuh 1000 pedang. Kau meminta di saat darurat kepadaku. Aku tidak punya pilihan lain, ucap tahanan roh sedikit sedih. Pada saat ini Xiaoyan tidak memperhatikan ocehan tahanan roh, tetapi dia langsung menembak iblis itu lagi, dan kemudian terus terbang ke depan. Chang Tian yang telah berubah menjadi iblis sangat cepat di bawah guntur yang ekstrim, dan dia dapat mengejar Xiaoyan. Lagi pula, pada saat ini Xiaoyan mengerutkan keningnya. Kekuatan jiwa alamnya langsung menyapu ruang yang tidak terlalu luas ini. Dia dapat merasakan segalanya dengan sangat cepat. Tetapi yang mengejutkan
adalah dia tidak menemukan keberadaan aura yang lain. Mungkinkah karena aku terlalu khawatir? Ucap Xiaoyan tidak bisa menahan pertanyaan ini di dalam hatinya dan mulai meragukannya. Apakah penilaiannya tentang tempat ini sebelumnya salah? Ucap Xiaoyan melanjutkan. Saat ini iblis tanpa henti terus bertarung dengan Xiaoyan. Walaupun tubuh fisiknya sangat kuat, namun di bawah kuasa kebencian, dia tidak bisa memusnahkannya dalam waktu yang singkat. Tentu saja itu membuat Xiaoyan cukup pusing. Hanya saja Xiaoyan terus memikirkan iblis yang bukan ancaman itu dan mencari petunjuk tentang apa yang terjadi di hadapannya. Jika guntur ekstrim di tubuh iblis bukanlah sumber sebenarnya, dan jika sumbernya masih ada di ruang ini, dapatkah kalian merasakan keberadaan sumber guntur ekstrim ini? Ucap Xiaoyan segera bertanya di dalam hatinya kepada kedua inti guntur. Secara alami seharusnya, inti guntur Void dan inti guntur Haotian dapat merasakan keberadaan guntur lainnya yang ada di sini. Pada saat berikutnya, Xiaoyan tidak mendengar jawaban dari keduanya. Jadi pada dasarnya, dia dapat menyimpulkan bahwa guntur di tubuh iblis Changtian yang di depannya bukanlah sumber kekuatan guntur ekstrim yang sebenarnya. Kekuatan guntur tersebar di sini dan tampaknya tidak terlalu kuat. Tunggu, sumber guntur ekstrim seharusnya tidak berada di sini. Pada saat ini inti guntur Void tiba-tiba memberikan jawaban. Seketika Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata itu, yang berarti bahwa dia dan tahanan roh mungkin telah salah memblokir ruang dan ini sudah terlambat. Itu benar, seseorang selangkah lebih cepat merampoknya. Ucap guntur Haotian berbicara secara tidak akurat, dan sepertinya yang benar-benar memiliki jiwa guntur ekstrim sudah pergi dari sini. Sial, sepertinya guntur ini tidak ada hubungannya dengan itu. Ucap Xiaoyan dengan marah. Saat ini 5 jarinya mengencang dan membentuk kepalan tangan. Dia tidak memiliki darah dan tidak ada target. Sedangkan guntur ekstrim telah lama menghilang. Pada saat ini iblis menyerang ke arah Xiaoyan lagi. Dia segera menatap iblis itu dan matanya langsung tenggelam. Pada saat ini dia tidak lagi berencana untuk tinggal dan terus mengejarnya. Itu membuat Xiaoyan merasa sangat kesal. Saat berikutnya, nafasnya meledak dan meridiannya terbuka sepenuhnya. Guntur hitam tiba-tiba melonjak dan menyebar dari seluruh tubuh Xiaoyan. Pukulan ini telah akumulasi sejak lama. Aku ingin melihat apakah kau dapat menahannya. Ucap Xiaoyan melihat-lihat. Dan aura membunuh yang kuat keluar dari mata iblis yang sepertinya sudah lama muncul. Xiaoyan telah menghadapi iblis berkali-kali. Dan dia berpikir bahwa iblis ini pasti memiliki kekuatan yang tidak terbayangkan. Alasan inilah yang membuat Xiaoyan membiarkan pembuluh darah guntur terbuka sepenuhnya. Karena dia takut tubuh fisiknya tidak akan mampu menahan beban pukulannya. Iblis memandang Xiaoyan yang stagnan. Dan sosoknya juga stagnan melihat perubahan penampilan Xiaoyan. Pada saat berikutnya, dia melemparkan 2 duri tajam di tangannya ke arah Xiaoyan dengan kejam. Dan pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan lebih banyak duri tajam di punggungnya lagi. Duri tajam itu seperti lahir dari daging dan darah. Ketika ditarik keluar, ada cairan hitam yang ikut menyembur keluar. Xiaoyan tidak tahu apakah itu darah atau racun yang terbungkus benang sutra dari guntur. Pada saat ini Xiaoyan berdiri di udara tidak mengelak, tetapi membidik iblis dan melangkah maju dengan telapak kakinya. Duri tajam yang mendesing menembus bahu dan paha Xiaoyan dalam sekejap. Tetapi tampaknya itu bahkan tidak dapat menghentikan sosok Xiaoyan. Dari segi kecepatan, serangannya tidak sebaik iblis yang memiliki guntur. Namun Xiaoyan bukanlah tipe yang mudah menyerah. Aku tidak ingin melawannya lagi, dan aku akan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, ucap Xiaoyan. Pada saat ini beberapa duri tajam hitam menusuk daging dan darah dengan ganas. Tetapi pada saat yang sama, sosok Xiaoyan telah tiba di depan iblis dan dengan tinjunya yang terbungkus guntur dan api, dia membanting lurus ke arah iblis tanpa ragu-ragu. Ketika yang terakhir bereaksi, dia sepertinya tidak menyadari kekuatan pukulan dari Xiaoyan. Sebaliknya dia mengangkat tinjunya dan bertabrakan dengan pukulan Xiaoyan. Terdengar suara tumpul menyapu di udara disertai adanya suara klik yang tajam. Semua kebencian yang melekat pada lengan iblis yang tampaknya tebal runtuh seketika dan langsung dibakar oleh api, lalu berubah menjadi debu di kehampaan. Iblis ini masih memiliki keinginan untuk bertahan hidup dan ingin mengandalkan guntur untuk melarikan diri.
Namun Xiaoyan sudah menduga hal ini. Kemudian cahaya di matanya langsung berubah. Bahkan jika itu hanya bisa dihentikan sesaat, namun itu sudah cukup bagi Xiaoyan. Karena dia pasti akan menyerang dengan satu pukulan yang akan menghancurkan lawannya. Lengan kiri dan kanannya mengandung kekuatan besar serta tubuh fisiknya dapat menampung kekuatan bertarung. Sehingga kekuatan tersebut dapat diubah menjadi jurus pamungkas. Pukulannya menghantam seluruh dada iblis dengan keras. Dan tidak mengherankan, semua darah serta daging di dada iblis runtuh dan guntur ekstrim yang terkandung di dalamnya bahkan hendak melarikan diri. Saat berikutnya Xiaoyan membuka mulutnya lebar-lebar, mengandalkan efek penekanan dari dua inti guntur, dan dia langsung menelannya. Alasan mengapa iblis begitu kuat adalah bahwa meskipun guntur ini bukan sumber aslinya, namun dia dapat dianggap sebagai bagian guntur yang terbentuk dari pemisahan sumber aslinya. Tubuh iblis hancur dan jiwa yang tersisa mengeluarkan suara mendesis. Pada saat ini tubuh iblis telah hancur dan jiwanya yang tersisa mengeluarkan suara mendesis. Xiaoyan segera mengeluarkan bendera penekan jiwa di tangannya dan langsung memasukkan jiwanya ke dalam bendera penekan jiwa agar semua iblis bisa berkumpul di dalam bendera penekan jiwa. Sumber guntur ekstrim tidak dapat ditemukan. Pada saat ini sumber guntur ekstrim tidak dapat ditemukan di sini. Kemudian Xiaoyan berencana untuk mencari jiwanya dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Jiwa-jiwa yang masuk ke dalam bendera penekan jiwa segera ditekan oleh Yetian sebagai penguasa di dalamnya. Dan saat Xiaoyan memenjarakan mereka di sini, tahanan roh bahkan menyiksa Yetian dari waktu ke waktu. Sial! Hei, aku sangat tersiksa di sini. Dan kau berani menerima jiwa lain masuk ke sini untuk melihat aku langsung menolaknya. Yetian tidak tahu sudah berapa lama dia berteriak dalam bendera penekan jiwa. Tetapi Xiaoyan tetap menahannya di dunia itu. Dan dia tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Jadi Xiaoyan tidak peduli dan tidak ingin mengetahuinya sama sekali. Pada saat ini Yetian terus meraung. Di antara bendera penekan jiwa, Yetian merupakan iblis yang bahkan tidak bisa dimusnahkan oleh Yang Mulia. Jika Xiaoyan ingin Yetian menyerah, dia harus mengandalkan waktu. Tentu saja tidak mudah untuk meyakinkan iblis seperti itu. Dan membuatnya marah adalah langkah pertama untuk menaklukkannya. Kau tidak boleh menelannya tanpa persetujuanku. Atau aku akan membiarkan tahanan roh juga bersembunyi di dalam bersamamu. Ucap Xiaoyan tidak menegur Yetian dengan sarkastik. Sebaliknya dia berkomunikasi dengan cara yang sangat sederhana. Xiaoyan tidak terlalu memperdulikannya. Apakah dia mendengarkannya atau tidak? Mendengar nama tahanan roh, Yetian langsung meraung dan kemudian menggunakan kekuatan paksaannya untuk menakut-nakuti sisa jiwa Chang Tian. Seolah-olah dia akan menghancurkan sisa jiwanya. Sepertinya itu adalah keputusan yang tepat untuk menempatkan tahanan roh di bendera penekan jiwa. Cara terbaik menghadapi bos adalah dengan mencari bos yang lebih menyebalkan. Yetian tidak suka berbicara terlalu banyak. Jadi dia membiarkan yang suka berbicara untuk memperbaikinya. Dan dia tampaknya baik-baik saja sekarang. Setelah jiwa iblis Chang Tian memasuki bendera penekan jiwa, semua kebencian yang terkandung di dalamnya mengalir ke arah Yetian yang tampak seperti awan ungu kehitaman. Jiwa yang semula penuh dengan kebencian akhirnya menjadi tenang. Saat kebenciannya menghilang, jiwa yang keruh berangsur-angsur menjadi transparan. Dan warna jiwa Chang Tian juga berubah dari merah tua menjadi biru muda. Xiaoyan akhirnya melihat Chang Tian sang penguasa guntur ekstrim yang dia lihat saat berada di dekat patung batu. Dengan sosok keramping dan alis mata seperti pedang, dia secara alami penuh dengan semangat kepahlawanan. Adapun mengapa dia memiliki kebencian yang begitu kuat, Xiaoyan juga ingin tahu alasannya. Saat berikutnya pikiran Xiaoyan bergerak. Dan dia memindahkan jiwa Chang Tian keluar dari bendera penekan jiwa lagi. Dan segera Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nihu dari awal sampai akhir ya.